yang sunnah biasa, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kalau kita tidak sempat mengerjakan, kata Ibnu Abbas, bisa diganti dengan tasbih. Saya secara pribadi kadang ngajar di sebuah masjid tertentu, waktunya sudah masuk, kalau saya tahiyatul masjid, saya takut melanggar ketentuan di mana saya kan harus sudah mulai mengajar, sementara jamaah sudah menunggu dari tadi. Saya biasanya tidak tahiyatul masjid, saya ganti dengan tasbih. Kata Ibnu Abbas, kalau orang tidak sempat mengerjakan tahiyatul masjid, bisa diganti dengan tasbih. Berapa kali kata para ulama, kalau punya wudu sekali cukup. Kalau nggak punya wudu 3 kali atau 4 kali. Kalau nggak punya wudu, kalau punya wudu sekali cukup. Kalau nggak punya wudu 3 atau 4 kali. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain, monggo Pak. Nggih, monggo. Ya. Ya tahu kayak bangku kuliah itu kan? Iya kayak bangku kuliah itu kan? Iya saya tahu nggak ada ya. Ya itu nggak bener itu, nggak bener itu, nggak bener. Yang bener itu, kenapa saya bilang nggak bener? Pernah Nabi itu ada seorang sahabat sholat di kasur sambil duduk, di depannya dikasih bantal. Kalau sujud ditempelkan itu jidatnya di bantal itu. Jadi ada bantal depannya gini, kalau sujud digini kan gini. Sama Nabi dibuang bantalnya, nggak usah begini kata Nabi. Oh kamu nggak usah begini. Sudah, yang penting posisi ruku sama sujudnya, posisi sujud lebih rendah daripada ruku. Udah itu aja. Kalau kita memang sholatnya sambil duduk, kalau kita sholat sambil duduk, nggak bisa sujud secara sempurna, maka nggak usah maksain pakai bantal atau pakai itu tadi yang taruh sini terus semuanya gini, nggak usah. Itu di masa Nabi sudah terjadi itu. Oleh Nabi dibuang itu bantalnya, diambil, nggak usah begini, nggak usah begini. Jadi yang betul adalah posisi ruku dan sujudnya, sujud lebih rendah daripada ruku. Kecuali jenengan bisa sujud secara sempurna. Karena ada orang itu bisa sujud secara sempurna itu ada. Nah, misalnya dia nggak bisa kuat berdiri, duduknya iftirash, otomatis kan sujudnya bisa dia sempurna misalnya. Nah itu sempurna, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau duduk di kursi, nggak usah maksain pakai apa tadi? Itu yang papan itu nggak usah. Ya di masa Nabi sudah terjadi di masa Nabi itu, dan oleh Nabi dilarang. Nggak usah begini kata Nabi, nggak usah. Saya kira itu nih. Ya sami-sami. Monggo yang lain kalau ada. Ya boleh. Oh ya. Saya mau terangkan kasusnya aja ya. Di dalam Bulughul Maram, dan nanti di sini juga ada, di sini juga nanti. Dulu itu orang di masa Nabi itu, orang itu nggak mau ngadakan sholat id di kampungnya. Mereka maunya sholat id bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebagian kaum muslimin itu dari suku Rifa'ah. Suku Rifa'ah itu suku pegunungan yang jauh dari kota Madinah. Berangkat dari sebelum subuh itu untuk bisa sholat id bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Citan dan waktu itu mereka bawa obor kalau berangkat sholat id itu, karena berangkat dari sebelum subuh, karena mereka jauh, orang-orang jauh berangkat itu. Nah, begitu selesai sholat id, Nabi berpidato kepada mereka, yang mau sholat Jumat tidak usah pulang. Yang pulang tidak wajib kembali untuk sholat Jumat bersama kami. Karena saat itu sholat Jumat juga cuma di Madinah aja. Mereka nggak mau ngadain sholat Jumat di daerah-daerah, nggak mau. Satu titik itu. Karena kan Rasulullah masih ada. Mereka maunya sholat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Nabi nggak mau ngerepotin mereka yang jauh-jauh itu. Yang jauh nggak usah kembali.
tapi saya sholat Jumat, kata Nabi. Tapi saya sholat Jumat. Sudah sampai situ. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab? Yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, ini pendapat Imam Nawawi ya, walaupun nanti ada pendapat yang lain, tapi madhab Syafi'i, yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, yang ini pendapat Imam Nawawi, sholat Jumat walaupun bersamaan dengan sholat Id, hukumnya tetap wajib. Bisa dipahami? Itu dalam madhab Syafi'i. Dan itu yang mu'tamad itu. Ada yang mengatakan nggak wajib, ada. Madhab Hambali. Madhab Hambali. Jadi madhab Hambali itu menyatakan tidak wajib. Jadi Bapak boleh tidak sholat Jumat besok itu karena sibuk ngurus hewan kurban, diganti dengan sholat duhur, tak apa-apa, boleh. Madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i tetap wajib sholat Jumat, karena Nabi menyatakan dan saya tetap sholat Jumat, kata Nabi. Itu Nabi. Wallahu a'lam. So, itu yang dipahami oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Walaupun saya akui ada perbedaan nanti di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten Bang? Saya nggak tahu sih nanti maksud yang Jumatan tutup apa tutup Jumatan. Ada beberapa masjid itu tutup, Pak, ada, nggak Jumatan. Ya sudahlah, itu mungkin itu madhab Hambali tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lihat teks hadisnya sih memang Nabi bukan termasuk yang tidak sholat, Nabi termasuk yang sholat Jumat, dan beliau menegaskan itu, dan saya termasuk yang sholat Jumat, katanya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Ya monggo Pak Rizal.
Baik. Iya. 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 Kalau kita berada di belakang imam dan tahu gerakan imam, menunggu sampai imam sempurna dalam bentuk sujudnya, baru kita bergerak sujud. Kalau kita di belakang imam dan tahu gerakan imam. Kalau kita soft yang kesekian atau soft yang sebelah mana nggak tahu gerakan imam, maka ukurannya huruf roknya pada Allahu Akbar, begitu disebut oleh imam Allahu Akbar roknya itu, nah kita bergerak itu. Kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu baru kita bergerak. Kenapa? Karena kita nggak tahu imam, karena kita di posisi sayap atau jauh. Tapi kalau kita di belakang imam, nunggu sampai imam sempurna dalam bentuknya, baru kita bergerak. Jadi misalnya Allahu Akbar, imam masih begini, begitu. Ya, kita nunggu imam sampai sempurna dalam gerakannya, baru kita bergerak. Karena kita di belakang imam, karena kita tahu betul gerakan imam. Tapi kalau kita jauh dari imam, ukurannya huruf terakhir dari Allahu Akbar, roknya berarti kalau sami Allahu liman hamidah, haknya itu begitu sebut sami Allahu liman hamidah, kita bergerak udah. Allah itu. Kita bergerak ngikuti aba-aba imam. Allahu Akbar, rok udah kita gerak. Nah, itu ukurannya. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai imam, dalam pergerakannya kadang lafaz Allahnya dipanjangkan, itu tidak ada masalah selama bukan dipanjang-panjangkan. Ya, jadi dipanjangkan sama dipanjang-panjangkan beda. Misalnya ada gini, Allahu Akbar, tidak ada masalah. Tapi kalau Allah itu tidak boleh, itu main-main sudah, itu lahan namanya. Tapi sebatas pada dipanjangkan yang sewajarnya, maka itu tidak ada masalah. Biasanya bangun dari sujud untuk ke berdiri itu agak panjang biasanya. Allahu Akbar. Tidak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Oke, sami-sami. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.